Di kota ini terdapat kompleks istana kerajaan Sopeng dibangun pada saat tahun 1261 Masehi. Lokasinya Bolaridia ini adalah lokasi lingkungan kerajaan yang disebut dengan Laleb Benteng. Laleb Benteng ini berarti lokasi kerajaan, areal kerajaan Sopeng. Kedudukan Bolaridia adalah sebagai tempat penyimpangan benda-benda pusaka Datu pertama Sopeng, yaitu Latemamala, Manurungeri Sekanyili. Kemudian di lingkungan kerajaan, di lingkungan Soraja atau lingkungan kerajaan, banyak bangunan-bangunan yang terdapat di dalamnya, seperti Rumah Kuning tempat penyimpangan barang benda pusaka, kemudian Latemapole, yaitu tempat penyiksaan bagi orang-orang yang melanggar hukum adat. Pasca malajangnya Datu pertama, yaitu Manurungeri Sekanyili atau Latemamala, pada saat itu pemerintahan Latemamala sebagai Datu pertama Sopeng pada tahun 1300 sampai 350 dengan permaisuri Temak Bubu Manurungeri Gorie. Pada waktu itu Latemamala memerintah kerajaan di Sopeng atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat yang sempat hadir pada waktu itu, karena kebetulan pada waktu itu Sopeng dilanda kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, pada saat itu kesepakatan yang ke-60 itu pemuka masyarakat dalam hal dilihat jumlah arung yang ada di Sopeng, yaitu Sulewatang, Pak Dandreng, Pak Bicara. Nah, kesemuanya itu mempunyai daerah kekuasaan tersendiri-sendiri dan dikoordinir oleh Lili. Nah, untuk itu kesepakatan 60 pemuka masyarakat ini ingin mempunyai junjungan. Nah, Arubila pada waktu itu berinisiatif untuk mengadakan musyawarah secara besar-besaran. Dia menghadirkan 30 matua dari Sopeng Rilau dan 30 matua dari Sopeng Riaja. Nah, pada saat berlangsungnya acara musyawarah itu, datang seekor burung kakatua yang menghalangi acara tersebut. Arubila memerintahkan seluruh matua yang sempat hadir pada waktu itu menghalau dan mengikuti sampai di mana terbangnya burung kakatua tersebut. Nah, pada waktu itu terbang sampai di Sekanyili. Nah, disitulah muncul seorang berpakaian yang indah duduk di atas batu dengan gelar Manurungeri Sekanyili atau Latemamala. Disitulah yang diangkat menjadi kerajaan kedatuan Sopeng, menjadi raja pertama dan datu pertama di Sopeng pada tahun 1300 sampai 350. Pemerintahan Latemamala berakhir ketika dilaksanakannya makelu atau dengan istilah memotong rambut di Lekaluaja, tepatnya di Tinco. Pada saat itulah berakhirnya pemerintahan Latemamala, karena pada waktu itu beliau malajang atau dengan kata lain menghilang. Kemudian dia meninggalkan bekas rambut dengan benda emasnya. Nah, kemudian benda tersebut yang ditinggalkan itu
Dikatakanlah sebuah arajang yang disimpan di rumah kuning sebagai tempat penyimpangan benda-benda pusaka Latemamala, sebagai simbol bahwa Sopeng adalah kerajaan dan kedatuan. Istana kerajaan dibangun pada waktu itu pada tahun 1261 sebelum Masehi. Selain rumah kuning, selain daripada penyimpangan benda-benda bersejarah atau benda pusaka Latemamala, difungsikan sebagai tempat bersilaturahminya keluarga Datu yang pernah menjabat Datu Sopeng, dan disitulah juga tempat untuk melaksanakan ritual-ritual tentang keberadaan kerajaan Latemamala di Sopeng. Kemudian ritual yang pernah dilaksanakan seperti Matemu Taung, Masapo Wanua. Ritual Matemu Taung yaitu membawa benda pusaka yang ditinggalkan Latemamala ke tempat munculnya atau tempat waktu kejadian Makelu. Selain daripada menempatkan benda pusaka, yaitu rumah kuning adalah dikatakan dengan tempat yang sakral, kemudian tempat menyampaikan permohonan izin kepada leluhur apabila hendak melaksanakan kegiatan, baik dalam kegiatan di luar lingkungan kerajaan atau keperluan kerajaan maupun pelaksanaan ritual-ritual yang akan dilaksanakan untuk keperluan kerajaan. Nah, untuk itu rumah kuning ini memang dikatakan dengan tempat yang sakral karena apa? Di dalamnya ini terdapat benda-benda pusaka yang masih peralatannya Latemamala. Jadi dikatakan rumah kuning ini adalah rumah yang sakral. Bolaridie atau rumah kuning selain daripada simbol warna, menurut warna di kerajaan, kuning, hijau adalah simbol kerajaan Sopeng. Warna yang tidak bisa dipakai yang bukan orang-orang bangsawan. Makanya itu warna kuning tidak sembarang dipakai kalau bukan keturunan bangsawan atau keturunan Datu. Sebab warna kuning itu adalah pakaian orang bangsawan pada waktu itu yang tidak bisa disamai oleh orang-orang biasa. Masyarakat sangat mengerti dan sangat mengenal bahwa keberadaan Bolaridie adalah salah satu tempat penyimpangan benda pusaka yang sangat sakral. Karena apabila ada kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa didahului dengan permohonan izin oleh leluhur, tidak akan terjadi tanpa seizin leluhur itu. Maka saat sekarang menjadi cermin atau pandangan kepada masyarakat bahwa rumah kuning itu memiliki benda yang sangat sakral. Karena tanpa seizin mereka, kejadian yang kita laksanakan tidak akan mungkin terjadi. Contohnya, apabila kita akan mengambil satu gambar atau mengambil satu barang bukti tanpa seizin, biasa akan timbul kejadian tidak akan bisa muncul atau tidak bisa terlihat jelas gambar yang akan kita ambil. Maka itu kita beranggapan bahwa rumah kuning itu adalah rumah yang sakral. Pro dan kontra tentang keberadaan rumah kuning yang dianggap sakral itu tentu ada. Dari sisi lain ke sisi yang lain, tentu ada pro dan kontra. Bagi orang yang mengenal
tentang bagaimana leluhur kita, bagaimana sejarah kita. Di Sopeng ini bagaimana pemerintahan Latem Mamala pada saat itu. Bagi orang yang mengenal, tentu dia tidak beranggapan bahwa itu salah. Tapi di sisi lain yang tidak mengetahui tentang keberadaan itu, tentang sejarah itu, maka dia beranggapan bahwa kesakralan Rumah Kuning itu tidak ada menurut pemahaman mereka. Mengenai keberadaan ini adalah sangat terbukti, besar bukti sejarah. Maka kita mengenang bahwa sejarah yang ada di Kabupaten Sopeng dengan bukti-bukti yang ada, nah di situ kita berpikir bahwa bukti sejarah itu pasti pernah terjadi. Nah, yang ada pada saat ini adalah bukti sejarah yang ada di Rumah Kuning. Disitulah kita mengerti bahwa sejarah leluhur kita memang pernah ada. Jadi di situ anggapan kita yang sangat besar, pemahaman kita sangat besar, karena kita memiliki bukti-bukti sejarah.